Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 dengan judul diutus ke dalam dunia. Berapa hari ini kita belajar tentang doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Yesus berdoa supaya ada relasi antara Yesus dengan Bapa yang terwujud di dalam relasi antara manusia dengan Bapa. Bagaimana melalui relasi dengan Bapa itu, Tuhan bisa memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Membuat manusia bisa disertai, bisa terus mengenal Tuhan dan ada di dalam kasih Tuhan. Membuat manusia bukan hanya berdiri sendiri, tapi menjadi satu dengan murid-murid yang lain untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan yang dimuliakan melalui hidup mereka. Karena itu kalau kita coba renungkan apa yang kita bisa lakukan, kita menjadi orang-orang yang percaya, menjadikan dia sebagai juru selamat. Kita adalah orang-orang yang terus tinggal di dalam dia. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi satu dengan murid-murid yang lain. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang melanjutkan 3 hari ini. Untuk apa itu semua? Untuk apa kita menjadi satu dengan Bapa seperti Yesus menjadi satu dengan Bapa? Tugas apa yang dipercayakan kepada kita? Kita diutus untuk apa? Kalau kita lihat ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Satu hal ketika kita menjadi murid Kristus, dunia akan memusuhi kita. Yohanes 15 ayat 19, kiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Satu bagian yang sangat jelas, kita menjadi milik Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita bukan lagi menjadi milik dunia. Dan doa ini dinaikkan spesifik kepada murid-murid yang telah diberikan Allah kepada Yesus, yang tidak lagi menjadi milik dunia, yang sekarang menjadi milik Tuhan dan menuruti firman-Nya. Tentu murid-murid ini tidak sempurna, tapi sekali lagi mereka tidak menjadi milik dunia. Nanti kita akan lihat lagi bagian hal ini dengan lebih jelas di ayat selanjutnya. Ayat 7 dan 8. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan daripadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita renungkan sebelumnya, ada waktu di mana Yesus tidak memperkenalkan siapa dirinya. Tapi di doa ini sangat jelas Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Bahkan Yesus sudah mengatakan dengan sangat jelas kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Yohanes 16 ayat 28 sampai 30. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, kata murid-muridnya. Lihat, sekarang kau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Satu hal yang sangat jelas. Murid-murid sudah tahu bahwa Yesus diutus Allah. Yesus datang ke dunia. Tapi murid-murid pun tahu apa yang sedang menantikan Yesus. Hal apa yang sedang akan dihadapi oleh Yesus ketika dia ada di dunia. Bagaimana ada penderitaan yang menanti Yesus. Bagaimana ada sesuatu yang berat. Tapi di sini Yesus mau katakan, untuk tugas itulah aku telah diutus oleh Bapa. Untuk tugas itulah yang memang berat, Allah mengutus aku ke dunia untuk menderita dan mati bagi manusia yang sangat dikasihinya. Saudara, kenapa Yesus memperkenalkan hal ini? Satu hal yang indah. Ketika Yesus nanti mati, bangkit, dan naik ke surga, tugas itu diberikan kepada manusia. Ketika Yesus mengatakan hal ini, ketika dia menunjukkan siapa dirinya, tentu Yesus mau menunjukkan ada tugas yang menanti kamu. Saat ini bukan hanya aku, tapi kamu yang akan diutus untuk ada di dunia ini. Seperti yang aku sudah lakukan, seperti yang Kristus sudah lakukan. Tugas itulah yang menanti untuk murid-murid lakukan. Karena itu di ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jelas sekali. Untuk mereka yang sudah dipanggil dan diutus. Untuk mereka yang bukan dari dunia dan siap menderita.
Untuk mereka yang sudah menjadi milik Tuhan dan sangat dikasihinya, untuk mereka lah Yesus berdoa. Kalau hari ini kita berkata, aku sudah percaya kepada Kristus, aku sudah mengaku Dia sebagai juru selamatku, aku sudah terus tinggal di dalam Dia, untuk kita lah Yesus berdoa. Lalu kita diutus untuk apa? Ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Diutus untuk apa? Sebetulnya ini satu bagian yang menarik. Ayat ini tidak menunjukkan diutus untuk sesuatu yang langsung spesifik. Mungkin kalau kita lihat Amatan Agung, pergi beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Di bagian ini, apa yang kita bisa lihat? Justru ini yang menarik. Ada bagian yang menjadi dasar yang sangat esensi, tapi juga menjadi sesuatu yang powerful, yang menjadi sangat berkuasa dari tugas ini, yaitu apa? Yesus mengungkapkan kesatuan, kedekatan, kesetaraan dengan Bapa. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kita, engkau adalah milikku dan milik Bapa. Engkau sekarang menjadi satu dengan aku. Dan di dalam persekutuan inilah Yesus akan dimuliakan. Manusia ada di dalam persekutuan Yesus dengan Allah itu. Kita ada di dalam persekutuan itu. Sehingga ketika nanti Yesus naik ke surga, orang akan melihat siapa untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk bisa menghadirkan Yesus di dunia ini. Tentu mereka akan melihat murid-murid dan apa yang mereka lakukan. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan waktu Yesus menaikkan doa itu, Yesus akan segera bersatu kembali dengan Bapa. Dan saat Yesus bangkit naik ke surga, waktunya murid-murid melakukan tugas yang Tuhan telah tetapkan. Melakukan tugas yang sebelumnya Yesus lakukan. Memberitakan kabar baik tentang kerajaan, memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia berdosa, memberitakan tentang Kristus yang mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Tentu ini bukan tugas yang mudah yang diberikan kepada kita yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah dipersatukan dengan Kristus. Karena itu ketika tugas ini tidak mudah, jelas Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Karena itu Yesus berdoa supaya mereka dipelihara, supaya mereka dilindungi. Ketika Yesus berkata, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, Yesus yakin Bapa akan menjaga murid-muridnya. Yesus yakin ketika murid-muridnya mau terus hidup kudus, mau terus hidup benar, mau terpisah dari dunia ini dan menjadi milik Tuhan. Kekuatan yang tidak bisa dibayangkan manusia, kekuatan yang mungkin tidak masuk akal, akan ada di dalam hidup murid-muridnya. Mungkin kalau kita pakai kata koalisi yang sangat kuat, kesatuan yang terhebat antara Allah Tritunggal dengan murid-murid yang sangat dikasihinya. Maka jaminan di ayat 12, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan oleh binasa, untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jaminan pemeliharaan Tuhan itu nyata dan tidak akan gagal. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kekuatannya tidak terbatas. Bahkan sangat detail sekali. Kalaupun ada yang binasa, itu sudah Tuhan tetapkan. Bukan Tuhan tidak bisa menjaganya. Tetapi kita yang ada di dalam Dia, yang bersekutu, bersatu dengan Dia, kita akan terus dilindungi. Perlindungan yang luar biasa yang kita boleh alami. Supaya kita bisa terus tinggal di dalam Dia. Supaya kita bisa terus melakukan tugas yang Dia telah tetapkan. Kalau kita lanjutkan ayat 13 sampai 19. Di dalam melakukan tugas ini tentu tidak mudah. Tapi janji Tuhan nyata. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sebenarnya aku masih di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Satu hal yang menarik. Tidak mudah. Kita diutus ke dunia itu tidak mudah. Tapi di sini sangat jelas. Kita akan penuh dengan sukacita. Dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan ketika kita bersekutu dengan Dia. Seberat apapun yang ada di depan kita.
Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Seberat apapun yang akan kita hadapi, sengeri apapun dunia memusuhi kita, sukacita itu tetap ada. Tentu bukan karena tugas ini mudah. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita bersukacita karena kita masih dipercaya melakukan tugas itu. Kita masih dilindungi, kita masih dijaga langsung oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lanjutkan lagi, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Murid-murid ini tentu berjuang untuk bersatu di dalam Tuhan dan melakukan tugas yang Tuhan telah tetapkan. Tapi satu hal yang menarik, justru di bagian ini berbicara tentang kekudusan. Berbicara tentang prosesnya Tuhan. Bukan berbicara tentang prosesnya dunia yang mungkin membuat kita lemah, membuat kita menyerah ketika ada kesulitan. Proses Allah dunia dengan setan sebagai pemimpinnya. Tapi proses Tuhan berbeda. Proses pengudusan, proses pembaharuan hidup yang setiap hari kita boleh lakukan dengan Kristus sebagai kepala dan pusat hidup kita. Itulah yang Tuhan juga kerjakan. Proses yang ada di dalam hidup orang percaya. Bagaimana terus-menerus diperbarui, terus-menerus bersekutu dan semakin mengerti kehendaknya, terus-menerus menjadi saksi dan memberitakan tentang Kristus apapun resikonya. Besok kita akan memperingati Jumat Agung. Satu peristiwa yang paling mengerikan di dalam sejarah manusia. Satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana dunia sangat membenci Yesus. Satu peristiwa yang Yesus di malam sebelum diserahkan di Taman Getsemani, dia begitu gentar untuk menyelesaikan tugas yang telah Bapa berikan. Tapi di dalam persekutuan dengan Bapa, di dalam perlindungan dari Tuhan yang sempurna, dia bisa menyelesaikan sampai akhir dengan setia. Tugas untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal bisa dia lakukan. Sehingga manusia bisa dibangkitkan bersama dengan dia dan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan dia. Dan yang luar biasa, saudara, dari renungan firman Tuhan hari ini, setelah kematian dan kebangkitan, saat itulah doa Yesus ini terjadi. Bahkan sampai hari ini, bukan hanya kepada murid-murid saat itu, tapi kepada saudara dan kepada saya. Sangat jelas. Tugas itu sekarang diberikan kepada kita. Kristus sudah tidak ada lagi di dunia. Dia bersama dengan Bapa di surga. Tapi tugas memberitakan kabar baik. Tugas memberitakan tentang kerajaan Allah. Tugas membagikan tentang kasih Kristus supaya mereka boleh mendapatkan pengharapan itu. Tugas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hanya di dalam Dia ada hidup yang kekal itu. Tugas untuk menunjukkan bahwa manusia harus meninggalkan dosanya dan percaya kepada Dia. Tugas yang diberikan kepada kita. Tugas yang tentu tidak mudah. Dan kita akan dimusuhi oleh dunia. Tetapi yakinlah dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam doa. Tuhan akan melindungi murid-murid. Tuhan melindungi saudara dan melindungi saya. Tuhan akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada saudara dan kepada saya, untuk terus memberitakan tentang Kristus sampai ke seluruh bumi, dan semua orang akan memuliakan Dia. Saudara, sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh kepada Kristus? Sudahkah saudara tinggal di dalam kasih Kristus? Sudahkah saudara bersekutu dengan saudara seiman menjadi gereja yang siap diutus? Sudahkah kita siap diutus untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, memberitakan tentang Kristus sehingga semua orang di muka bumi ini boleh melihat dan memuliakan Tuhan melalui hidup anak-anak Tuhan yang diutus di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tugas yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang sekarang menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mampukan kami, jagai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari yang jahat. Berikan kami keberanian, berikan kami kesetiaan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya untuk pokok doa hari ini kita akan berdoa untuk
gereja, secara khusus kita berdoa untuk ibadah Jumat Agung, ada perjamuan kudus, dan juga ibadah Paskah. Kita juga berdoa untuk komitmen jemaat di dalam melayani, di dalam memberikan persembahan, komitmen jemaat untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Juga komitmen jemaat untuk tetap setia di tengah segala situasi ini, jemaat juga rindu untuk terus bisa beribadah. Untuk semua aktivis di gereja, majelis, pengurus rayun, pengurus komisi, boleh melayani Tuhan dengan baik. Secara khusus juga berdoa untuk pengurusan izin gereja di Bukit Palma, supaya juga bisa segera didapatkan izin itu dan pembangunan bisa segera dimulai. Juga didoakan untuk Departemen Misi, supaya gereja juga boleh diutus lebih lagi untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Dan juga berdoa untuk semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang sudah diutus supaya diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung Paskah, semua dapat berjalan dengan lancar, jemaat boleh mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan bagi mereka. Berdoa untuk semua jemaat kami, berikan mereka keseriusan, berikan mereka komitmen di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Mereka mau ambil bagian dalam pelayanan, mereka mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui apa yang mereka punya. Berdoa supaya jemaat juga tetap setia di tengah kondisi kehidupan mereka yang tidak mudah. Mereka terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui ibadah, melalui persekutuan, mereka mau terus dekat dengan Tuhan. Berdoa untuk semua aktivis, semua pelayan Tuhan yang sudah terlibat di gereja ini. Supaya mereka juga diberikan tanggung jawab, mereka boleh melakukan tugas mereka dan sebaik mungkin. Secara khusus berdoa untuk pengurusan izin gereja di Bukit Palma. Tuhan juga buka jalan, supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur gereja kami punya departemen misi. Pakailah departemen misi ini Tuhan, supaya jemaat di Elion boleh menjadi jemaat yang memberitakan Injil. Kami berdoa untuk semua orang, hamba Tuhan, bahkan semua orang anak Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Supaya kami boleh ambil bagian untuk membagikan Injil Kristus. Kami boleh ambil bagian untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.